Saudaraku, Shalom. Saya menyapa saudara dengan renungan pendek yang saya beri tema kasih berarti berbuat baik kepada sesama. Teksnya diambil dari Roma 12 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara sekalian, berbicara mengenai kasih, agape, kasih yang harus dialami, dipraktekkan oleh kita sebagai umat percaya, maka teks ini atau dua ayat ini berbicara mengenai bagaimana kasih itu diterapkan, diimplementasikan kepada orang-orang di sekitar kita dalam masyarakat luas, tidak hanya dalam hubungannya dengan sesama orang percaya. Dikatakan tadi bahwa kita harus mengasihi mereka bahkan yang membenci kita dan memberkati mereka, tidak mengutuk, tidak membalas atau tidak mendoakan dengan doa yang buruk supaya dia celaka, supaya dia menderita, supaya dia jatuh miskin, supaya dia gagal dan sebagainya. Bukan, tapi sebaliknya orang yang membenci bahkan menganiaya kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, menzolimi kita dinasihati untuk mendoakan mereka dengan doa yang baik. Tuhan Yesus katakan malah, berkatilah mereka, jangan mengutuk. Matius 5 ayat 44. Dan saudaraku, betapa dalam hidup ini sering orang selalu ingin membalas hal yang baik, dibalas baik, hal yang buruk dibalas buruk. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima kasih, anugerah, dan pengampunan dari Tuhan, kita diajar untuk mengikuti tabiat dan ajaran Kristus, yaitu mengasihi orang-orang yang menjahatin kita, orang-orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, dia berdoa bagi orang-orang yang jahat itu, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dalam sudut pandang iman, kita juga dinasihati begitu. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang berbuat zalim kepada kita tidak boleh membalas. Kita harus memberkati, mendoakan mereka. Jangan mengutuki, karena kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Kemudian kita ayat berikutnya berkata supaya kita menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Saudara, dalam hidup ini sering ada dengki yang mewarnai hidup manusia. Kalau ada saudara kita yang sukses, kita iri, dengki. Kenapa dia sukses, kenapa aku tidak? Kenapa dia sudah wisuda, aku kok belum? Kenapa dia bisa beli motor baru, kok aku masih naik Trans Jogja? Saudara, tidak. Kita harus ikut bersukacita atas saudara kita yang berhasil, yang sukses, yang diberkati. Sebaliknya kita juga harus bisa menangis dengan mereka yang menangis. Artinya saudaraku, kalau ada saudara kita yang susah, kita harus menyampaikan empati, kasih dengan ikut menangis, ikut berduka. Bukan disyukurkan, bahasa Jawa. Kapok lu, celaka lu, biar kau menderita, biar kau sakit sampai mati. Tidak, tapi kita dinasihati untuk bisa empati. Kalau dia susah, kita ikut susah. Dia menderita, kita ikut menyatakan empati penderitaan. Kita sehati dengan orang-orang itu, seperasaan. Sebaliknya kalau ada orang sukses, jangan sampai kita iri hati juga, tapi kita pada orang yang sukses, kita juga ikut berbahagia dengan orang yang berbahagia, mengucapkan selamat, mengucapkan kebahagiaan, bukan iri dan dengki. Dalam dunia ini, iri dan dengki sering menguasai hati manusia. Kita dinasihati sebaliknya, berkati mereka yang menganiaya, berkati, jangan mengutuk, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan bersama orang yang menangis. Itu gaya hidup Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dengan demikian maka kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sungguh menjadi realita hidup nyata. Bukan semboyan, bukan kata-kata, tapi kasih dalam arti yang sebenarnya kepada siapapun, kepada sesama kita. Semoga kita bisa praktekkan ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat yang tidak mudah, tapi kami percaya itu sabda Tuhan, itu prinsip yang diajarkan kitab suci, itu ajaran Tuhan Yesus bagi kami. Memampukan dan tolong kami, supaya kami bisa mempraktekannya, memberkati mereka yang membenci kami, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, menangis dengan mereka yang menangis. Tolong kami untuk menjadi orang yang mengasihi dengan peduli. Berkati kami hari ini, berkati gereja Tuhan, berkati negeri kami Indonesia. Haleluya. Amin. Selamat pagi.